Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf dengan NIM 223137. Kali ini saya mau memenuhi sebuah tugas dari MK Perilaku Keorganisasian dari dosen pengampu Safitri Putri Derajat SE MM. Kali ini saya akan mewawancarai sebuah ketua umum LPM Lugas atau Lembaga Pers Mahasiswa dari Universitas Primagraha. Boleh dikenalkan dulu, Bang? Oh iya, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Tubagus Abdul Rasid Sidik. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Lugas Universitas Primagraha periode 2024-2025. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya lah. Pertanyaan pertama itu terkait untuk memadai lebih jauh tentang perilaku keorganisasian nih. Bagaimana lembaga pers mahasiswa ini memahami dan mengintegritaskan konsep tersebut dalam aktivitas sehari-hari gitu. Apakah ada inisiatif atau program khusus yang dilakukan untuk memahami dan mengoptimalkan perilaku organisasi di lingkungan pres mahasiswa ini? Sebelum saya jawab, kita sambil berbincang aja ya, saling berdiskusi aja, biar ada dialog dua arus. Jadi mengenai bagaimana LPM ini memahami dan mengintegrasikan suatu konsep perilaku keorganisasian kepada anggotanya, perlu diketahui setiap anggota memiliki legalitas sebagai anggota LPM. Sebelumnya mereka melewati beberapa tahapan sebelum memasuki kepengurusan. Sebelumnya dia melewati beberapa tahapan itu sebelum nanti dia dinobatkan sebagai pengurus ataupun anggota dari lembaga pers mahasiswa ini. Ada beberapa rangkaian yang mungkin si calon anggota bakal ikuti. Yang pertama itu ada tahapan PJD ya, itu seperti pelatihan jurnalistik dasar. Yang kedua itu wawancara, dan dilanjut dengan program magang. Mungkin dari beberapa tahap yang kita jalani itu bisa mengetahui gitu tuh, menggali proses pengetahuan calon anggota tentang ilmu kejurnalistikan. Selanjutnya tahap wawancara. Tahap wawancara itu kita menggali lebih dalam seberapa besar dan seberapa dalam pemahaman mereka terkait dengan pembelajaran yang sebelumnya kita ajarkan di PJD dalam pengetahuan atau ilmu jurnalistik itu sendiri. Selanjutnya di program magang. Di program magang itu kita bakal mengimplementasikan sebelumnya kita telah ajarkan dan kita gali. Itu mereka menerapkan dan mengimplementasikan hal-hal tersebut. Dengan proses-proses yang kita lewati itu, berbagai mekanisme yang dilakukan, proses pengoptimalan perilaku organisasi ini akan lebih terstruktur dan masif gitu ya, dengan diperkenalkannya orientasi dari apa yang sedang atau akan kita lakukan di LPM ini sendiri. Mungkin itu. Iya, kita belum memperkenalkan LPM Lugas itu apa gitu. LPM Lugas itu ya? Tadi lupa di awal. LPM Lugas itu lembaga pers mahasiswa ya gitu tuh, yang mana pada zaman Orde Baru pers mahasiswa itu menjadi suatu media alternatif ya dari pembungkaman yang dilakukan rezim Orde Baru terhadap jurnalis-jurnalis di masa itu. Jadi pers mahasiswa saat ini selain menjadi media alternatif, pers mahasiswa juga menjadi sebuah ranah, sebuah wadah ataupun sebuah tempat kepada mahasiswa di lingkungan kampus khususnya untuk mengutarakan aspirasi dan bentuk ekspresi dari mahasiswa terhadap kebijakan ataupun aturan yang dinilai kontroversial gitu ya dari pihak kampus itu. Mungkin itu. Jadi kita bergerak di dunia jurnalistik ya, dalam mencari, mengelola dan mendalami serta mempublikasi kepada khalayak banyak. Ya itu mungkin bagian dari proker-proker kita. Kalau begini sebagai apa gitu di LPM Lugas?
Kalau saya di sini saat ini ya, saya dipercaya menjadi pimpinan umum Pers Mahasiswa periode 2024-2025. Terus sebelumnya itu pimpinan umumnya itu siapa kira-kira? Sebelum saya menjabat sebagai pimpinan umum, sebelumnya itu dinahkodai LPM Lugas ini oleh Tum Fahmi ya. Oh. Yang mana Tum Fahmi juga merupakan sebagai bagian dari pendiri LPM Lugas dan sekaligus pimpinan selama 3 Itu periode. pimpinan awalnya. Pimpinan awal. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana sih lembaga pers ini memastikan representasi yang inklusif dari beragam latar belakang, pengalaman dan pandangan di antara anggotanya dalam cakupan liputannya serta dalam pengambilan keputusan redaksional. Keputusan redaksional. Iya. Ya, jadi lembaga pers mahasiswa ini memiliki suatu peran yang sangat krusial atau penting gitu untuk merepresentasikan yang secara eksklusif dari beragam latar belakang, pengalaman ataupun pandangan setiap individunya. Ada beberapa yang bisa kita simpulkan nanti gitu ya. Bagaimana cara yang didapat untuk LPM ini mencapai inklusivitas itu. Untuk yang pertama itu partisipasi dan keterlibatan gitu tuh poin yang pertama. Yang mana lembaga pers harus mendorong partisipasi aktif dari sebuah anggota tim untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua itu ada keragaman anggota. Lembaga pers juga harus berupaya untuk memiliki anggota yang berasal dari berbagai latar belakang. Keberagaman pandangan dan pengalaman dapat mewakili nantinya secara lebih baik gitu. Upaya seperti ini bisa dilakukan melalui kebijakan rekrutmen seperti yang saya jelaskan awal itu, yang dilakukan secara institusi dan untuk menghilangkan bias dalam proses seleksinya itu sendiri. Itu yang selanjutnya itu ada pelatihan ataupun kesadaran gitu ya. Reflektivitas gitu, kita terhadap anggota memberikan suatu pelatihan kesadaran bias yang secara eksklusif kepada anggota-anggota redaksi khususnya untuk dapat membantu mereka dalam memahami pentingnya representasi yang eksklusif itu ya. Selanjutnya itu ada kebijakan editorial. Kebijakan editorial itu sebelumnya kita pernah pelajari juga ya di dalam mata kuliah, yang mana lembaga pers itu harus memiliki sebuah kebijakan editorial yang sangat jelas gitu, sangat jelas dan transparansi mungkin lebih tepatnya ya gitu, terkait dengan representasi eksklusivitas itu. Ada poin selanjutnya itu menggali sumber yang beragam gitu, jadi kita menggali sebuah sumber dan sumber keilmuan, maksudnya khusus sumber keilmuan itu yang sangat beragam, tidak hanya satu sumber saja, supaya membantu untuk menghindari bias dan memastikan liputan yang lebih efektif gitu. Mungkin yang bisa saya paparkan itu hanya segitu dulu kali ya gitu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin biar lebih santai lagi, minum dulu kali ya. Iklan dulu. Minum dulu kali. Ini bukan sponsor ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu bagaimana sih lembaga pers mahasiswa ini mengukur dan memperhatikan sikap serta kepuasan kerja anggotanya gitu. Apakah ada survei atau mekanisme lain yang digunakan untuk memahami persepsi anggota terhadap lingkungan kerja dan bagaimana tanggapannya terhadap hal tersebut? Mengukur kepuasan kerja ya. Iya. Untuk mengukur kepuasan kerja dari setiap anggota itu seperti menggambarkan atau memberitahu kita tentang sikap dia terhadap pekerjaannya. Jadi kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan perasaan dan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Ada telolet ya? Iya. Iklan. Jadi hal ini mencakup perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja, khususnya di organisasi kita. Jadi setiap orang mempunyai tingkat kepuasan
tulisan yang mungkin berbeda-beda tergantung pada sistem nilai dan yang berlaku pada setiap individunya. Ada beberapa indikator ataupun kiat dan cara kita untuk mengetahui tingkat kepuasan dari anggota kita gitu. Yang pertama kita melakukan survei kepuasan kerja gitu ya. Jadi lembaga pers juga dapat biasa melakukan survei kepuasan kerja secara berkala. Khususnya kita biasa melakukan pada setiap bulannya gitu yang dibarengi dengan rapat evaluasi dan rapat anggota gitu. Yang keduanya itu wawancara dan diskusi gitu. Jadi wawancara atau diskusi ini dapat kita lakukan supaya kita bisa mengetahui secara lebih dalam gitu tuh tentang isi hati dari setiap anggota kita. Kita udah juga mulai ke hati ya. Iya, kita udah mulai main hati juga karena sesuatu yang dilakukan dari hati itu pasti menghasilkan yang terbaik bukan gitu. Ya, selanjutnya gitu tuh ya, kita mengamati perilaku. Jadi observasi perilaku ini biasa kita lakukan untuk bagaimana kita berinteraksi gitu ya dengan rekan kerja kita, rekan sejawat kita ataupun yang ada di lingkungan kita gitu ya kan. Apakah gitu tuh mereka terlibat aktif dalam suatu kepengurusan atau sebaliknya gitu. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan apa yang kedepannya harus kita lakukan. Mungkin gitu. Mungkin diminum dulu sih. Diminum dulu gitu. Ini nggak apa diminum, dibuka aja nggak apa. Ini ada sponsornya juga ya. Di sponsor baru ini, baru beli. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran lembaga pers mahasiswa ini dalam mencerminkan dan menggambarkan berbagai emosi serta suasana hati gitu yang dialami oleh mahasiswa di lingkungan sekitar kampus, di lingkungan kampus. Mungkin ini ada korelasinya Iya. dengan definisi LPM Lugas Iya. atau pers mahasiswa yang saya jelaskan awal. Jadi peran media mahasiswa ini atau pers mahasiswa ini sangat mencerminkan atau menggambarkan emosi ataupun kondisi suasana hati dari si mahasiswa gitu terkait dengan peristiwa atau kejadian sosial gitu tuh yang ada di sekitarnya. Untuk yang pertama itu biasanya Persma atau khususnya LPM Lugas ini menjadi media informasi dan komunikasi. LPM Lembaga Pers Mahasiswa ini bertanggung jawab untuk menyampaikan berita, kegiatan, dan informasi ataupun peristiwa secara aktual dan mendalam. Hal itu seputar kehidupan kampus ataupun kehidupan dari si mahasiswanya itu sendiri. Yang kedua itu ada melalui publikasi LPM Lugas itu atau tahap-tahap pemberitaan melalui berita yang kita hasilkan menjadi sarana untuk mahasiswa dalam memahami suatu peristiwa atau kejadian yang ada di sekitar dan menjadi suatu perubahan yang terjadi di sekitar kita gitu ya kan. Jadi lebih peka akan lingkungan dan mencegah berita-berita hoax yang beredar juga sih gitu. Iya. Selanjutnya itu lembaga pers mahasiswa selain menjadi media informasi dan komunikasi, lembaga pers mahasiswa juga menjadi sarana ekspresi dan partisipasi mahasiswa gitu. LPM Lugas juga berfungsi menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan suatu pendapat, ide dan gagasannya terkait dengan kegiatan yang positif yang ada di lingkungan kampus. Mahasiswa dapat menggambarkan suasana hati, emosi dan pikiran ataupun sikap dia, pandangan dia serta aspirasi mereka melalui bentuk tulisan, wawancara gitu kan, atau melalui sebuah laporan yang nantinya akan diterbitkan oleh LPM. Jadi ada beberapa gitu ya kan langkah-langkah spesifik yang biasa kita lakukan gitu dalam penayangan berita itu. Ya mungkin hal itu bisa menggambarkan itu semua. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana lembaga pers ini
memastikan bahwa nilai-nilai seperti integritas, keberagaman, dan tanggung jawab dipromosikan dalam setiap pemberitaan dan aktivitas redaksional. Dan bagaimana lembaga ini mengintegritaskan penilaian terhadap kepribadian dan nilai-nilai tersebut dalam proses rekrutmen dan pembinaan anggota baru. Kita seperti memastikan nilai-nilai integritas pada anggota-anggota baru. Jadi yang pertama itu kita memberitahu mereka atau mengedukasi mereka terkait dengan pers itu tersendiri. Jadi pers itu apa, jurnalistik itu apa, dan pergerakan pers itu kan mungkin bagian dari pergerakan aktivis ya pada zaman dulu, karena media itu atau jurnalis itu terbangun dari kumpulan orang-orang aktivis ya pada zaman itu yang resah atau merasakan suatu ketidakadilan, kenyamanan pada dirinya itu terkait dengan keadilan yang mungkin cukup terkuras ya pada zaman itu. Jadi kita mengedukasi terkait dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers gitu ya. Jadi mengatur pendirian suatu lembaga pers gitu, fungsi dan juga perannya. Berikut juga dengan sanksi serta pengertian wartawan ataupun jurnalis tadi. Yang kedua itu kita mengedukasi juga kepada anggota baru terkait dengan kode etik jurnalistik, biasa disingkat tuh KEJ. Gitu. Kode etik jurnalistik itu telah ditetapkan oleh Dewan Pers dan harus dipatuhi untuk setiap kalangan jurnalis gitu ya kan, atau media gitu. Kode etik ini mengatur tentang attitude jurnalis atau wartawan dalam menjalankan tugasnya gitu tuh. Jadi terdapat beberapa prinsip dari kode etik ini, antara lain yang mungkin bisa saya sebutkan itu membuat suatu penyampaian berita secara berimbang gitu ya, balance, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada pihak A ataupun pihak B. Jadi pers itu tuntutan yang dalam KEJ ini bahwa pers itu tidak netral gitu loh, tapi pers ini harus independen gitu. Pers ini nggak boleh mengambang, jadi harus tetap memiliki suatu kedudukan, harus tetap suatu keberpihakan itu harus ada dalam pers ini, dengan catatan keberpihakan itu tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan gitu loh ya kan. Yang kedua itu ada akurat, jadi wartawan atau jurnalis harus memastikan informasi yang didapat atau yang nanti bakal mereka sampaikan jadi dalam keadaan benar dan terverifikasi, berita itu baru layak untuk disampaikan. Karena nantinya suatu penyampaian yang kita sampaikan atau yang biasa kita sebut rilis, nah itu harus terjamin akan kebenaran dan keotentikannya itu tersendiri. Di sini juga ada Dewan Pers gitu tuh. Dewan Pers itu berperan penting ya, atau memiliki suatu kedudukan yang sangat penting di media jurnalis ini gitu tuh. Karena Dewan Pers itu yang nantinya akan mengawasi dan mengedukasi insan pers. Mereka nanti memastikan agar wartawan itu dan media massa mematuhi suatu aturan yang telah ditetapkan di kode etik itu. Jadi menyangkut dengan nilai-nilai integritas dalam rekrutmen pembinaan anggota baru, kita itu selalu mengadakan mengikuti suatu atau menggelar suatu kegiatan seperti wawancara, menanyakan tentang nilai-nilai dan etika yang dimiliki calon anggota. Yang kedua itu kita mengadakan sebuah seminar atau pelatihan gitu tuh. Jadi tujuannya itu memberikan suatu pelatihan mengenai kode etik jurnalistik dan nilai-nilai yang nantinya akan dijunjung tinggi oleh insan pers itu tersendiri. Selanjutnya itu ada evaluasi kerja. Evaluasi kerja itu menurut kita cukup penting ya gitu tuh, karena suatu penerapan atau yang nantinya akan diterapkan oleh anggota baru itu, kita bisa melihat gitu ya kan, bagaimana penerapan yang mereka lakukan gitu tuh, berdasarkan nilai-nilai kode etik atau tidak gitu ya kan, dalam pekerjaan ataupun aktivitas mereka sehari-hari. Itu mungkin itu sih. Oke, lanjut saja biar mempersingkat waktu lah. Ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana menurut Bang Acit persepsi individu terhadap isu-isu tertentu dalam lingkungan kampus memengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa gitu.
apakah ada faktor-faktor tertentu yang secara signifikan mempengaruhi cara individu dalam mempersepsikan suatu masalah sebelum mengambil sebuah keputusan, dan bagaimana pengaruh liputan media terhadap persepsi dan pengambilan keputusan mahasiswa dalam konteks ini. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan gitu tuh, pers mahasiswa itu memiliki suatu kayak pertimbangan ataupun pematangan gitu ya kan dalam sebuah informasi ataupun menganalisis data yang didapat. Salah satunya itu pengalaman pribadi mungkin gitu ya, pengalaman masa lalu gitu tuh, baik positif maupun negatif. Jadi menjadi sebuah kausa gitu dalam mengambil keputusan. Jadi kita juga memikirkan dampak sebab dan akibat, bagaimana peristiwa atau dampak yang akan terjadi setelah kita mengambil keputusan itu, misalkan gitu. Yang kedua itu ada nilai-nilai dan keyakinan gitu. Nilai-nilai dan keyakinan individu memainkan peran penting dalam membentuk sebuah persepsi ya, gitu tuh. Mahasiswa atau pers mahasiswa dengan nilai-nilai yang kuat terkait dengan suatu isu cenderung mempresentasikan dengan cara-cara sesuai dengan pandangan mereka sendiri gitu biasanya. Yang ketiga itu ada informasi dan pengetahuan. Jadi pentingnya kita mengetahui sebuah informasi dan pengetahuan itu sangat berpengaruh nanti terhadap persepsi mereka tersendiri gitu tuh kan. Mahasiswa atau pers mahasiswa memiliki atau mempunyai suatu pemahaman secara mendalam terkait dengan suatu masalah yang dimiliki, persepsi yang mungkin di antara setiap individu itu berbeda gitu ya kan, daripada yang mereka harus terinformasikan gitu. Mungkin itu sih. Mungkin sebelum dilanjut ada suara ajan. Kita itu dulu ya, cut dulu ya, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana lembaga pers mahasiswa ini menerapkan konsep motivasi dan menjaga semangat anggota tim dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik? Apakah ada program atau kegiatan khusus itu yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi anggota-anggotanya? Seperti pelatihan ataukah reward system atau bisa mentoring, gimana? Jadi LPM itu memiliki peran penting dalam menghasilkan sebuah pemberitaan yang berkualitas gitu ya, dan memastikan semangat setiap anggotanya gitu tuh tetap terjaga. Ada beberapa cara LPM dalam menerapkan konsep motivasi ini. Yang pertama itu kita melakukan suatu pelatihan pengembangan, yang mana kita mengadakan pelatihan dan pengembangan secara rutin itu baik kepada anggota baru yang baru bergabung kepada kita maupun yang sudah berpengalaman gitu tuh. Jadi pelatihan ini dapat mencakup keterampilan jurnalistik, jadi kayak seperti penulisan berita gitu, fotografi dan juga penggunaan teknologi media. Selanjutnya itu ada reward kepada anggota. Kita kerap mengimplementasikan atau mengapresiasi gitu untuk memberikan suatu sistem penghargaan kepada anggota yang telah melakukan atau memberikan suatu kontribusi yang cukup maksimal ya terhadap yang mereka itu. Jadi untuk penghargaan ataupun reward kepada anggota itu kita biasa memberikan suatu bentuk ucapan secara verbal, non verbal, dan juga kita menggunakan suatu sertifikat gitu. Kita memberikan suatu sertifikat dari hasil atas kontribusi yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya itu untuk monitoring. Jadi kita melakukan monitoring itu untuk membantu kita gitu itu, dan membantu mereka yang anggota baru untuk mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan kerja LPM ini gitu tuh. Anggota senior dapat berperan sebagai mentor, memberikan panduan dan juga mendengarkan aspirasi dari anggota baru ini gitu tuh ya. Selanjutnya itu ada komunikasi yang efektif. Jadi pimpinan, misalkan saya sebagai pimpinan
mempunyai komunikasi yang terbuka dengan anggota. Jadi nanti mereka tuh dapat seperti mengadakan pertemuan rutin, menggali masukan gitu kan, dan mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka, dapat memperkuat rasa kepemilikan dan kerjasama anggota gitu. Selanjutnya itu ada kegiatan sosial gitu tuh. Jadi keluar dari kerja jurnalistik, kita juga kerap melakukan suatu kegiatan sosial gitu. Jadi LPM itu seperti mengadakan acara makan malam gitu kan, seperti makrab gitu ya kan, kita berbagi takjil di bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada outing dan juga diskusi santai di suatu tempat gitu ya, outdoor gitu. Jadi hal ini kita lakukan untuk membantu untuk memperkuat ikatan antara anggota dan menjaga sisi kekeluargaan mereka gitu tuh. Baik itu berupa semangat kerja dan juga rasa empati mereka terhadap satu anggota dengan anggota yang lainnya. Selanjutnya itu ada pengakuan atas prestasi. Jadi kita memberikan reward, pengakuan atas prestasi individu yang telah mereka lakukannya gitu ya kan. Nanti juga dari situ akan membangkitkan suatu semangat dan kebanggaan mereka atas apa yang mereka lakukan gitu tuh. Jadi keterlibatan mereka dalam suatu kerja itu menjadi poin penting juga bagi kita, yang mana mereka tuh nanti dapat bisa menentukan pemberitaan atau strategi pemasaran suatu karya jurnalistik kepada khalayak banyak, serta nantinya bakal memiliki rasa kepemilikan mereka terhadap organisasi atau perusahaan dan memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih baik lagi. Mungkin itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait untuk memahami lebih dalam gitu tentang bagaimana lembaga pers mahasiswa seperti kita mengubah konsep menjadi penerapan dalam kegiatan dan liputan LPM Lugas ini. Apa yang terjadi, apa yang menjadi sebuah motivasi di balik proses ini gitu. Bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan dalam menentukan konsep yang akan dijalankan dan bagaimana konsep tersebut itu diimplementasikan dalam karya nyata. Terus bisa jadi juga saya dan penonton nih sangat ingin mengetahui gitu lebih banyak tentang cara kita menghubungkan visi dan ide menjadi tindakan konkret gitu, yang bermanfaat bagi komunitas kita. Cukup panjang juga mungkin pertanyaannya ya. Iya. Oke, sedikit saya menyimpulkan. Jadi motivasi dibalik proses konsep hingga pengimplementasiannya gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu motivasi utama. Motivasi utama adalah kita memastikan mahasiswa memiliki suatu akses informasi yang relevan dan juga akurat gitu. Yang kedua itu ada motivasi juga mendorong anggota LPM untuk aktif dalam berkontribusi dan juga menghasilkan konten-konten yang mencerminkan atau memiliki unsur-unsur keberagaman gitu terkait dengan pandangan dan pengalaman yang ada di kampus gitu. Jadi proses pengambilan keputusan dalam menentukan sebuah konsep itu ada beberapa poin yang saya simpulkan nanti. Untuk yang pertama itu suatu penentuan topik, yang kedua perencanaan, yang ketiga penyusunan konsep, dan ada pengumpulan informasi gitu. Jadi pengimplementasian konsep menjadi karya nyata itu juga kita terapkan sebagaimana hal itu meliputi pelaksanaan, yang kedua itu publikasi, yang ketiga itu kita mengevaluasi dari apa yang telah kita lakukan gitu tuh. Jadi pelaksanaan itu tim LPM itu melaksanakan sebuah konsep seperti menulis artikel, merekam video atau mengambil foto gitu. Mereka juga mengedit atau menyusun materi gitu tuh. Jadi selain pelaksanaan kita juga melakukan sebuah publikasi setelah saya sebutkan, yang mana karya yang dihasilkan atau yang nantinya bahkan dipublikasikan melalui media pers yang dikelola oleh PM menjadi sebuah pandangan yang nantinya akan disampaikan melalui media pers. Itu biasanya berbentuknya itu ada seperti web, majalah, buletin, zine gitu ya kan, seperti video-video dokumenter ataupun hal yang lain sebagainya. Itu menjadi suatu produk ya dari LPM sendiri
selanjutnya itu kita setelah kita melakukan pelaksanaan dan juga publikasi, kita juga kerap melakukan sebuah evaluasi gitu tuh, yang mana setelah kita melakukan publikasi, tim LPM juga biasanya itu mengevaluasi dari apa yang telah dikerjakan, seperti terkait dengan dampak dan respon masyarakat atau mahasiswa terkait dengan apa yang kita sampaikan, apakah itu maksud dan tujuannya tersampaikan atau tidak gitu tuh. Dan kita juga bisa menilai dan menimbang apa yang harus kita perbaiki dan harus kita pertahankan dari produk-produk yang kita hasilkan itu. Mungkin gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu bagaimana sebuah lembaga pers mahasiswa ini melihat peran dasar dari perilaku kelompok dalam pembentukan identitas kolektif di lingkungan sekitar kampus. Apakah ada program atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk memahami, mendukung, dan mengatasi dinamika perilaku kelompok di antara mahasiswa? Dinamika perilaku kelompok di antara mahasiswa ya. Kita juga biasanya itu menggunakan beberapa aspek yang relevan gitu tuh. Yang pertama itu ada kelompok referensi dan identitas yang kolektif gitu tuh. Identitas kolektif itu terkait dengan perasaan kepemilikan dari si anggota tersendiri ya kan, terhadap kelompok ataupun organisasi yang ada di masyarakat juga. Jadi individu itu cenderung merasa diidentifikasikan itu dengan kelompok referensi gitu, seperti teman-teman, partai politik, dan komunitas agama. Selanjutnya itu ada simbol, bahasa, dan ritual gitu ya kan, kita sebut aja ritual. Pembinaan bahasa dan gaya komunikasi khas gitu tuh, juga membentuk suatu identitas kolektif yang memperkuat rasa keanggotaan. Jadi biasanya kalau misalkan di kalangan mahasiswa seperti meliputi komunikasi ataupun gaya bahasa yang biasa kita terapkan itu menjadi sebuah kultur ya, dalam sebuah lingkup itu tersendiri. Jadi perilaku kelompok, simbol, dan juga bahasa menjadi suatu identitas kolektif yang saling terkait gitu, yang memiliki korelasi yang sangat kuat gitu tuh, dan memiliki peran dalam membentuk identitas di lingkungan kampus. Jadi pihak kampus ataupun mahasiswa lain lebih bisa cepat mengetahui gitu kalau misalkan ini biasanya dari LPM atau bagaimana, mungkin gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu terkait untuk lebih memahami dinamika kerja tim dalam konteks jurnalisme. Bagaimana lembaga pers mahasiswa mengelola kolaborasi antara anggota tim dalam membuat dan menyajikan suatu berita. Terus apakah ada struktur atau metode tertentu yang digunakan untuk memastikan efektivitas kerja tim dalam mencapai suatu tujuan bersama? Terus selain itu, bagaimana cara menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat di antara anggota tim untuk tetap menjaga keharmonisan dan produktivitas? Kolaborasi kerja ya. Biasanya lembaga pers mahasiswa juga memiliki sebuah peranan yang sangat penting dalam mengelola kolaborasi antara anggota gitu kan, atau tim dalam membuat atau menyajikan suatu produk jurnalis gitu ya kan. Kita memiliki beberapa hal yang biasanya kita lakukan untuk memastikan efektivitas kerja tim dan mengatasi sebuah konflik gitu. Untuk yang pertama itu struktural organisasi gitu ya. Jadi struktural organisasi itu kita menerapkan ada beberapa divisi atau bidang gitu ya. Yang pertama itu kan selain BPH itu biasa terdiri dari ketua umum atau pimpinan umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Nah, di bawah itu kita memiliki divisi. Yang pertama itu divisi redaksi, yang kedua itu kita memiliki divisi litbang. Litbang itu penelitian dan pengembangan. Yang ketiga itu kita mempunyai divisi broadcast. Broadcast itu yang nanti bagaimana dia menyiapkan talent atau menjadi news anchor biasanya kalau di berita. Ya, yang selanjutnya itu ada PR. PR itu public relation. Jadi PR itu kita bisa menggambarkannya dengan humas lah gitu, yang memiliki suatu kedekatan dan interaksi terhadap pihak-pihak eksternal gitu. Mungkin gitu.
Jadi di antara mereka itu ada satu kedudukan yang mungkin berperan penting dalam proses penyajian berita, yaitu ada PIMRED, yaitu pimpinan redaksi yang mengelola dan menganalisa sebuah tulisan atau produk jurnalis sebelum nantinya ditayangkan kepada orang banyak. Oke, kembali ke laptop. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana suatu lembaga pers ini memastikan bahwa komunikasi antara anggota redaksi berjalan lancar dan efektif dalam menghasilkan sebuah konten yang informatif dan menarik bagi pembaca gitu, bagi orang. Jadi dari struktural tersebut kita bisa membantu ya untuk membantu dalam pembagian tugasnya itu, seperti yang sebelumnya saya sebutkan di poin sebelumnya, bahwa di setiap divisi atau bidang itu memiliki suatu tupoksi tugas pokok dan fungsi yang mungkin berbeda-beda. Jadi dalam satu produk kita membagi suatu peran-peranan yang berbeda terkait dengan penyajian produk jurnalistik gitu tuh, yang nantinya akan menimbulkan tanggung jawab secara jelas sehingga setiap anggota dapat mengetahui posisi dan perannya sebagai apa gitu ya kan. Yang kedua itu ada rapat redaksi dan koordinasi gitu ya kan. Jadi LPM ini mengadakan rapat redaksi dan koordinasi secara rutin untuk membahas rencana kerja, program-program kerja gitu tuh yang nantinya akan kita kerjakan, baik masalah yang muncul ataupun kita menyiapkan suatu persiapan untuk menghadapi sebuah permasalahan yang nanti kedepannya mungkin akan terjadi. Rapat juga bisa memastikan koordinasi antar anggota tim dan membuat rasa empati ataupun rasa kekeluargaan ya di setiap anggotanya itu. Mungkin selanjutnya itu ada kode etik dan pedoman kerja. Jadi kode etik dan pedoman kerja ini menjadi suatu kesatuan ya gitu, yang mana kode etik dan pedoman kerja itu meliputi atau mengatur terkait dengan perilaku tindakan anggota tim dari si penyusunan produknya itu nanti. Kode etik ini mencakup sebuah tanggung jawab, integritas dan etika dalam melaksanakan tugas yang nantinya diemban oleh jurnalistik itu. Selanjutnya itu ada penggunaan media sosial gitu ya kan. Penggunaan media sosial juga menjadi suatu media edukasi komunikasi seperti grup pesan WhatsApp, biasanya email, dan platform kolaborasi untuk berkomunikasi secara yang lebih efisien gitu tuh kan. Penggunaan media sosial ini juga nantinya akan memastikan sebuah informasi dan instruksi yang dapat disampaikan dengan cepat dan juga tepat. Dengan struktur yang baik, komunikasi yang terbuka, serta penggunaan media sosial yang efektif, lembaga pers mahasiswa juga dapat menghasilkan konten yang nantinya bersifat atau bernilai informatif, menarik bagi pembaca juga itu. Oke, mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya. Ini terkait sebuah kepemimpinan. Itu pertanyaan itu terkait untuk mengetahui lebih lanjut gitu tentang peran kepemimpinan dalam lembaga pers mahasiswa. Bagaimana proses pemilihan kepemimpinan dilakukan di lembaga pers ini gitu. Apakah ada pelatihan atau pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan untuk anggota redaksi gitu. Dan bagaimana lembaga pers ini memastikan bahwa kepemimpinan yang efektif dan inklusif dipraktekkan dalam suatu aspek operasionalnya. Jadi tentang kepemimpinan LPM lembaga pers itu, sebelum kita melakukan pemilihan pemimpin, biasanya itu dalam satu periode kepengurusan itu kan selama 1 tahun gitu tuh. Nah dalam 1 tahun itu biasa kita memilihnya dengan kongres gitu ya kan, kongres istimewa, yang mana di situ bakal ada pemberhentian dan pengangkatan dari kepengurusan yang lama dan kepengurusan yang baru terkait dengan kriteria pemimpin yang nantinya bisa atau akan dicalonkan sebagai pimpinan selanjutnya. Kita merujuk kepada mekanisme yang awal. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa mendorong atau memungkinkan si individu ini bisa mencalonkan sebagai pemimpin. Yang pertama itu sebelumnya saya disclaimer dulu. Jadi yang saya sebutkan ini yang berdasarkan dengan ADRT kita gitu, anggaran dasar rumah tangga kita yang sudah disepakati oleh forum waktu kongres.
Jadi yang pertama itu telah mengikuti suatu rangkaian dan mekanisme yang ada di LPM Lugas. Itu yang pertama itu RPJD, gitu ya kan, telah mengikuti rangkaian wawancara dan juga telah melakukan magang. Dan yang lebih penting itu telah mengikuti dan memiliki kontribusi selama 1 tahun atau 1 periode sebelumnya sebagai anggota ataupun pengurus. Nah dari situ kita bisa menilai gitu tuh ya kan, terkait dengan pemahamannya dan juga kontribusinya kepada LPM. Kita bisa menilai kerja-kerja beliau gitu tuh, si calon ini bagaimana gitu terkait dengan pengetahuan, keilmuan dan juga penerapannya itu layak atau tidak, kita bisa menggambarkan dari situ gitu. Kita juga bisa memastikan bahwa si pemimpin itu efektif dan inklusif yang nantinya akan dipraktekkan di semua operasionalnya itu. Kita memiliki ini juga ya, kita memiliki dewan pembina atau dewan pengawas dari suatu organisasi. Jadi dewan pengawas ini mengawasi segala gerak-gerik dan kinerja dari apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik itu kerja-kerja jurnalistik ataupun garapan-garapan agenda yang nantinya akan kita buat ke depannya gitu tuh. Jadi baik buruknya suatu pemimpin itu nantinya akan dinilai dan diawasi secara langsung oleh dewan pengawas juga itu tuh. Jadi itu mungkin menjadi suatu indikator dari keefektifan gitu tuh dari si pemimpin itu tersendiri. Mungkin hanya itu saja sesi wawancara kita sama Ketua Umum Lembaga Pers Mahasiswa Lugas. Terima kasih untuk Bang T.B. Abdul Rosid sudah meluangkan waktunya dari sejak jauh-jauh hari. Yaudah, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.